Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Bersyukur hari ini kita sudah memasuki pertengahan minggu di bulan Maret, Rabu 5 Maret 2025. Saya berdoa agar Tuhan terus memelihara kita hari demi hari. Dan dalam renungan malam ini kembali kita masih belajar mengenai doa Bapa Kami. Mengapa doa Bapa Kami ini perlu dipelajari? Karena di dalamnya terkandung kekayaan konsep mengenai doa. Ini adalah pola di mana Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa dengan cara, sikap, dan konsep yang benar. Tidak seperti orang Yahudi yang bertele-tele atau berdoa karena ingin dilihat orang. Nah, kita sudah belajar mengenai kenapa kita berdoa dan memanggil Tuhan kita itu sebagai Bapa. Berdoa kepada Bapa dalam Matius 6 ayat 9 2 hari yang lalu. Dan hari ini masih dalam hal yang sama. Mengapa kita berdoa kepada Bapa? Karena dengan berdoa kepada Bapa, kita bisa berdoa dengan penuh kepercayaan diri. Yesaya 63 ayat 16 ini menggambarkan hubungan Israel dengan Bapa Yahweh yang menyatakan seperti anak dan ayah. Yesaya 63 ayat 16 berkata, "Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala." Dalam ayat ini dikatakan Bapa bagi orang Israel itu dinyatakan sebagai penebus mereka. Dan ini tentunya dalam perjanjian baru juga berlaku untuk kita karena kita ini juga ditebus oleh karya dan kasih Bapa yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia di dalam pribadi Yesus dan mati untuk dosa-dosa kita. Karena Dia adalah penebus kita, karena Bapa itu adalah Allah yang mengasihi kita, maka kita datang kepada Bapa dengan kepercayaan diri. Saat kita berseru kepada Tuhan yang adalah Bapa kita, Ia akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Mazmur 99 ayat 8 berkata, "Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka." Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan itu menjawab mereka, menjawab orang Israel, menjawab umatnya yang berseru kepadanya. Dan Ia pun tentunya akan menjawab doa kita. Karena itu setiap kali kita berdoa, kita tidak boleh merasa, ya kalau didengar, ya didengar, kalau enggak, ya enggak apa-apa. Itu bukan sikap hati yang benar dalam berdoa. Kita dianjurkan oleh Tuhan Yesus untuk berdoa kepada Bapa, karena kita percaya Bapa akan mendengar dan menjawab doa kita. Apakah jawabannya itu langsung, tunggu dulu atau tidak, itu urusan lain. Tapi yang pasti Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Dan di sepanjang Alkitab kita banyak melihat contoh-contoh bagaimana mereka berdoa dengan confidence bahwa Tuhan akan menjawab. Contohnya Daniel 3 ayat 17-18, saudara mungkin tahu kisah ini, di mana mereka dan teman-temannya dan teman-teman itu mau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka berdoa dan percaya Tuhan akan menolong. Karena itu mereka berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, Dia pasti sanggup. Kalau tidak, asal diketahui bahwa mereka tidak akan menyembah dewa yang sudah dibuat pada saat itu. Ini menunjukkan confidence, kepercayaan diri bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Dan bahkan nanti di kitab Wahyu, kalau saudara ada waktu silakan baca Wahyu 8 ayat 3-4. Di sana dikatakan pada saat Yohanes melihat visi di surga mengenai tulah yang akan muncul di dalam masa tribulasi nantinya, di sana di dalam Wahyu pasal yang ke-8 mengenai meterai ke-7 dinyatakan bahwa doa-doa kita dibawa oleh malaikat-malaikat di hadapan Tuhan, dipersembahkan di hadapan Tuhan. Itu berarti kita sadar dan tahu bahwa
Tuhan pasti mendengar doa kita. Setiap doa yang sesimpel sederhana apapun yang merupakan jeritan hati kita itu akan sampai kepada Bapa. Inilah kepercayaan diri yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang ada di dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jawaban atas doa-doa kita. Karena itulah setiap saudara dan saya berdoa, mari berdoa dengan kepercayaan diri bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan memberkati kita semua, biar kasih Tuhan menaungi kita sepanjang malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.